Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan membuat video presentasi dengan tema tokoh-tokoh sosiologi hukum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sosiologi hukum dengan dosen pengampu Bapak Muslim SHI MHI. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aulia Kusumayudi dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara kelas H. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi pertama. Yang pertama, ada pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara hukum dan masyarakat, baik itu bagaimana hukum itu terbentuk, berfungsi, serta dijalankan di realita sosial. Sosiologi hukum juga tercetus tidak luput dari pendapat para tokoh-tokoh sosiologi hukum. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Emil Durkheim. Adalah salah satu tokoh awal yang melihat hukum sebagai cerminan solidaritas sosial dalam masyarakat. Ia membedakan masyarakat dengan solidaritas mekanik yang menggunakan hukum represif dan masyarakat dengan solidaritas organik yang menggunakan hukum restitutif. Menurutnya, hukum berkembang seiring perubahan struktur sosial. Lalu yang kedua ada Max Weber yang memberikan kontribusi besar dengan melihat hukum melalui perspektif rasionalitas dan kekuasaan. Ia membedakan otoritas menjadi tradisional, karismatik, dan legal rasional, serta menekankan bahwa hukum modern cenderung bersifat rasional, formal, dan berkaitan dengan birokrasi. Lalu yang ketiga ada Karl Marx yang menempatkan hukum sebagai bagian dari suprastruktur yang dibentuk oleh kondisi ekonomi. Dalam pandangan Marx, hukum digunakan untuk mempertahankan kepentingan kelas berkuasa sehingga seiring kali menghasilkan ketimpangan dan konflik kelas. Lalu yang keempat ada Eugene Orwell yang menekankan bahwa hukum hidup dalam masyarakat atau living law. Baginya, hukum tidak hanya berasal dari aturan tertulis, tetapi juga dari kebiasaan, perilaku, serta praktik sosial yang dilakukan oleh masyarakat sehari-hari. Lalu yang kelima, Rosia Pohl yang bergagasan bahwasannya hukum adalah alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering. Menurut Pohl, hukum berfungsi mengatur dan menyeimbangkan kepentingan sosial demi terciptanya ketertiban dan kemanfaatannya. Nah, jadi teman-teman, barusan saja kita telah menyaksikan dan mengetahui 5 tokoh-tokoh sosiologi hukum. Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh sosiologi hukum lainnya. Teman-teman yang ingin tahu banyak dapat membacanya di internet ataupun buku. Jadi, saya menarik kesimpulan dari pendapat-pendapat para tokoh tersebut bahwasannya keseluruhan pemikiran para tokoh tersebut memperlihatkan bahwasannya hukum tidak dapat dipahami hanya dari aturan tertulis, melainkan sebagai fenomena sosial yang berhubungan erat dengan struktur, budaya, konflik, serta kebutuhan masyarakat sekitar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. this off my chest. I'm telling you today that when I talk to you, oh Cupid,